Saya sama manajer baru saya ini Hmm. dan asisten pelatih saya termasuk Coach Dirman sangat yakin bahwa kita masih di track yang sesuai dengan mimpi kita gitu. Persija Jakarta membuka tahun 2021 dengan kesuksesan juara Piala Menpora, memberikan sinyal kepada klub lain bahwa Macan Kemayoran akan unjuk gigi di tahun 2021 ini. Dan kali ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat eksklusif, duduk bareng, ngobrol, nanti kita akan mengkupas dengan sang presiden klub, Mas Muhammad Prapanca. Mas, apa kabar Mas? Baik, baik. Aduh, ini Udah lama nggak penampilan. ketemu ya? Udah lama gak ketemu nih. Terus penampilannya langsung fresh banget nih. Weh, ikutin bom-bom ya kan, warna rambut. Jangan-jangan sarannya dari Bom Bom ya. Mas, Iya. ini kabar langsung menarik nih. Hmm. 2021 juara Piala Menpora meresmikan pelatih kelas dunia nih langsung nih. Jadi benar-benar sepertinya langkah yang dilakukan Persija bakalan sangat konkret ya untuk menghadapi Liga 1 ini. Nah, pertimbangan untuk merekrut pelatih ini mungkin sekaligus bisa disebutkan nih Mas, siapa dan juga backgroundnya dan target apa yang dibebankan kepada sang pelatih tentunya. Eh, Pemilihan pelatih itu berat banget ya kemarin ya. Ya berapa banyak kandidatnya ada, tapi yang paling kita khawatir itu satu, liga jalan atau tidak. Nah, itu Maka dia. itu pemilihan pelatih itu dari bulan dari bulan April ya, semenjak Liga Menpora jalan tuh, kita udah nyari-nyari lah, saya sama mantan manajer saya saat itu eh, nyari-nyari ada beberapa kandidat, tektokan, karena kita sambil lihat ada kepastian gak liga jalan. Karena kan kalau seandainya kan kita udah pilih saat itu kontrak jalan, tiba-tiba liga seperti tahun Ada. 2020 Iya. itu wah problem besar lagi. Jadi alhamdulillah untungnya udah dapat semua persetujuan dari pihak berwenang, dari pihak Kemenpora, Kapolri, Mm-mm. PSSI dan LIB sebagai penyelenggara juga udah mempersiapkan semua standar protokol kesehatan agar liga ini bisa jalan, dan alhamdulillah disetujui lah sama semua pihak yang punya kepentingan di sepak bola Indonesia. Iya. Nah, akhirnya karena waktu yang cukup lama, ada yang kandidat ini akhirnya diambil klub lain, sampai tersisa 3 lah ya. Oh. Kalau nggak salah minggu lalu lah ya, Heeh. Persija udah ngeluarin di Instagramnya tuh, ngeluarin Kode-kode kisi-kisi lah ya, pakai bendera. bendera Heeh. ini, bendera, cuman nggak ada bendera Cirebon aja, nggak ada. Eh, Basically setelah kita bicara dengan masing-masing, semuanya bagus, Makin pusing dong. semuanya bagus, semua punya karakter, Mm. semua punya catatan bagus, Mm-mm. tapi saya punya hints ya. Mm-mm. Saat ini saya dipercaya sebagai presiden klub Persija, sama seperti perasaan itu ada pada saat saya tunjuk Dirman sebagai pelatih utama di Liga Menpora. Itu hintsnya sama tuh, perasaan itu sama si orang ini gitu. Iya, 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 iya. Gitu, dimana saat itu di netizen semua ini segala macam, kita diserang habis lah ya, dibombardir lah, coach ini, coach itu, ini segala macam. Sampai saya mau mengeluarkan statement bahwa pada prinsipnya pelatih lokal itu tidak kalah dengan pelatih asing. Mm-mm. Pada prinsipnya, Mm-mm. kalau diberikan kesempatan. Mm. Gitu. Nah itu yang saya tekankan ke media, ke ke teman-teman supporter, Iya. terus mungkin ke fanbase Persija yang lain. Mhm. Gitu ya. Ya di pertandingan awal Mm. dianggap itu semua omongan saya salah lah, gitu. Tapi habis itu kan statement saya keluar ini segala macam, dan setelah itu ya Kelihatan lah ya, udah. iya, kualitas pemain, kualitas pelatih, Iya. semua keluar all out gitu. Nah itu alhamdulillah lah, kita jadi juara Menpora, Iya. yang
memberikan apa namanya keadaan bahwa tim Macan Kemayoran ini sudah siap dari tahun lalu sebenarnya. Sebenarnya tahun lalu. Nah, jadi itu perasaan yang saya kuatkan waktu saya nunjuk Pep Guardiola saat itu belum jadi Pep Guardiola, masih jenderal. Sampai akhirnya jadi Pep Guardiola itu. Perasaan itu yang ya saya rasakan saat saya ngobrol sama pelatih kita ini. Semua udah, kontrak udah beres, segala macam udah beres, tinggal proses kedatangan aja. Yang ya protokol lah dari negara yang harus kita ikutin, nggak bisa kita ngapa-ngapain gitu. Tapi pelatih kita yang sekarang untuk mengawal kita di Liga 1 2021 sudah koordinasi terus sama asisten pelatih Dirman dan asisten pelatih yang lain. Jadi pola latihan itu udah sesuai dengan arahan. Oke. Jadi target yang dibebani udah pasti Clear, ya. Clear and sound ya. Sound and clear. Jadi benar-benar target nomor 1 lah ya. Nah, Mas, ini kalau misalnya kita lihat kabar Persija saat ini setelah menjuarai Piala Menpora seperti apa nih, Mas? Maksudnya kan penjadwalan tim nih agak unik nih sekarang, maksudnya dari sisi proses pelatihan ya, on off lah kadang-kadang gitu. Yeah. Setelah Piala Menpora, kabarnya seperti apa nih Persija dari tim? Mungkin Mas Dika udah bisa lihat lah dari medianya Persija ya, baik YouTube maupun Instagram. Anak-anak komit lah sesuai setelah Lebaran mereka latihan. Ya cuman ada yang belum pulang, ada yang sudah, dan beberapa pemain asing kita juga udah ikut latihan, kecuali si Rohit ya karena ikut timnas. Dan kemungkinan dia punya masalah nanti untuk pada saat masuk karena aturan baru itu yang 14 hari karantina gitu. Nah, saya belum tahu, saya belum cek lagi sama manajer saya yang baru sekarang. Saya rasa pelatih kita yang sekarang nggak terlalu sulit ya, karena basically tim Persija yang sekarang ini udah cukup matang ya, cukup matang dari sisi kerjasama, dari sisi intuisi mereka di lapangan. Jadi tinggal mungkin penyesuaian strategi dalam menghadapi semua klub-klub lain di Liga 1. Tentunya ini nggak mudah juga perjalanannya. Saya yakin anak-anak melakukan yang terbaik lah sampai saat ini gitu. Mas Panca, jadi situasi pandemi sudah berlangsung lebih dari setahun, semua industri. Tapi kalau kita bicara spesifik di football club di seluruh dunia, termasuk Persija nih Mas, melewatinya seperti apa nih Mas dengan keadaan sesulit ini nih? Mungkin bisa diceritain nih Mas, pusingnya juga untuk ngomongin masalah cash flow dan yang lain-lain. Ya, tentulah di manajemen Persija ini ada dua hal yang mungkin para supporter kita, para pecinta Persija itu tidak paham. Jadi dengan tahun 2020 ya, sebelum Covid itu kita melakukan perombakan besar-besaran organisasi, di mana organisasi administrasi itu dijalani oleh satu manajemen terdiri dari beberapa direksi seperti layaknya perusahaan normal, itu untuk mengurus semua yang terkait dengan kontrak, komersil ya, sponsorship, media engagement, keuangan, legal segala macam itu sudah ada satu wadah organisasi di PT Persija di bawah kepemimpinan satu orang direktur utama. Nah, presiden klub sendiri itu mempunyai tanggung jawab yang harus kita saya punya tanggung jawab adalah melaporkan ke board ini. Ya adalah pertama sekali saya lapor terkait kepada direktur olahraga yang dijabat oleh Pak Ferry Paulus. Tapi saya sebagai presiden klub adalah mitranya manajemen untuk mengelola klub gitu. Dimana tujuan dari semua ini adalah membawa klub Persija itu
menjadi lebih baik dalam segala hal, dari sisi permainan, dari ya target-target utamanya, terus dari sisi media engagement, dari sisi pengelolaan supporter, merchandise dan lain-lain. Saya ini mitra, gitu. Saya ini seperti bagian yang tidak terpisahkan dalam satu perusahaan PT Persija, tapi posisi saya sebagai presiden adalah mitranya mereka. Gitu. Tentunya tahun 2020 berat sekali ya. Karena kenapa? Kan harus memberikan pemahaman kepada semua pemain ofisial dan lain-lain. Karena mungkin kadang-kadang ada salah komunikasi, salah paham dan lain-lain lah ya. Jadi itu manajemen dan saya sebagai presiden berusaha untuk memberikan pengertian, pemahaman ke masing-masing semua mitra kita, termasuk pemain, pelatih dan ofisial segala macam. Sangat berat, tapi alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita masih sampai saat ini. Dan saya yakin mudah-mudahan dengan jalannya Liga 1 2021 ini harapan itu bisa kembali terbuka. Tentunya juga tidak hanya ke Persija, juga ke klub-klub yang lain. Mudah-mudahan industri bola ini bisa bergairah kembali lah. Amin. Benar. Nah, ini rencana apa saja dari Persija yang kemarin sebenarnya sejak 2020 kalau dicanangkan yang bergeser nih Mas? Mungkin bisa diceritain di target besarnya semuanya. Ya, ada dua hal ya, dari sisi manajemen dan dari sisi manajemen klub ya. Gitu. Kalau dari sisi manajemen klub yang dimana itu kewenangan saya, ya tentunya kita mengembalikan program awal yang tertunda setahun. Ya kan, ada 3 hal yang saya harus lakukan segera. Membenahi organisasi klub yang notabene sekarang udah jalan dengan baik. Saya ini basically cuman meneruskan. Sebelumnya sudah baik, cuman menyempurnakan sedikit aja. Kedua adalah training ground. Training ground ini sedang kita upayakan di masa pandemi, di masa pasca pandemi lockdown kemarin ke 2021. Mudah-mudahan ini bisa juga segera kita realisasikan. Tentunya tidak mudah, karena tidak mudah juga untuk mencari sumber pendanaan. Ya. Cukup meyakinkan orang itu cukup susah, bahwa industri bola ini bisa mendatangkan sesuatu hal yang bagus untuk mereka. Tapi insya Allah lah kita coba jalan terus. Ketiga adalah mengenai target juara. Target juara ini tentunya menaikkan level. Saya selalu bilang Persija ingin ke next level gitu. Level apa sih? Level yang dari tahun sebelumnya kita naikin 1 tingkat atau 2 tingkat mudah-mudahan. Yaitu mempunyai ambisi untuk menjadi juara. Kedua, memperbaiki komunitas sepak bola, pencinta sepak bola Persija khususnya di Indonesia, dan merebranding Persija. Merebranding Persija itu untuk ya di dunia sekarang kan ada perubahan yang sangat signifikan ya. Betul. Dalam dunia entertainment. Di mana dalam dunia entertainment itu salah satunya adalah industri bola gitu ya. Ada volley, ada badminton, ada baseball dan lain-lain lah ya. Nah, industri bola ini adalah salah satu entertainment yang harus merubah paradigma dalam mengentertain para supporternya, para pencinta sepak bola di dunia ya, di Indonesia juga. Itu perlu menguatkan brandingnya. Gitu. Semua tahu Persija itu klub tua gitu. Cuman perjuangannya sampai sini seharusnya Persija itu mestinya bisa lebih gede lagi dari yang sekarang gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan di bawah kepemimpinan saya sebagai presiden klub, saya bisa naikin ke ya mungkin 1 atau 2 tingkat dari yang sekarang gitu. Nice. Nah, ini sekarang kalau kita bicara Liga 1 sudah di depan mata nih Mas. Persiapan Persija sudah sejauh mana nih? Apakah ada pemain baru lagi? Kita ngelihat dari adalah beberapa offering gitu ya. Tapi kita lihat udah kekompakan dari teman-teman ya, dari waktu pas kita main Poraka. Terus malah ada beberapa pemain kita yang
dipinang kan gitu ya, Ya. dengan oleh Liga 2 gitu kan. Eh, itu kan pilihan ya, pilihan. Bahwa balik lagi saya menyerahkan itu semua kepada pemain dan manajemen gitu. Tapi saya sama manajer baru saya ini dan asisten pelatih saya termasuk Coach Dirman sangat yakin bahwa kita masih di track yang sesuai dengan mimpi kita gitu. Gitu. Jadi tetap ya udah final endingnya harus happy dong ya. Wah iya. Nih kalau misalnya di media Mas Panca udah mengatakan kan memang juara targetnya. Persiapan Liga 1, Liga 2, semua tim semacam menerka-nerka kapan liganya mulai juga nih. Tapi kalau misalnya melihat sebesar apakah nih peluang untuk menjadi juara itu menurut Mas Panca? Peluang itu selalu ada ya. Ya. Tinggal gimana kita ikhtiarnya. Nah. Doa, ikhtiar, niat, usaha, doa. Nah. Ya. Tinggal itu yang kita bisa lakukan yang terbaik gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita raih lah ya, dan masing-masing semua fungsi yang ada di manajemen Persija dan klub mendukung hype-nya gitu. Yeah. Meskipun dengan sistem yang sekarang agak unik nih Mas, Yeah, sistem bubble nih. yeah. Menurut Mas Panca itu tetap berat liganya? Seperti yang saya pernah sampaikan di acara sebelumnya ya, namanya di statement saya sebelumnya, bahwa apapun bentuk liganya, siap. Apapun bentuk liganya, bahwa di masa kepemimpinan saya ini Persija pengen menjadi juara. Gitu. Ya bisa lihat lah ya kemarin kualitas kita ya, dan mudah-mudahan dengan pelatih kita yang lumayan punya pengalaman ya di benuanya. Aduh, jadi penasaran ya. Nah, dalam 3 tahun terakhir Persija selalu meraih hasil yang boleh dikatakan ya sangat-sangat luar biasa sih. 4 gelar, 3 final. Apa yang mau dimaksimalkan lagi nih Mas dari tim Persija ini? Mimpi saya? Iya. Pokoknya saya itu pengen juara back to back ya. Oke. Gitu. Itu komit ya, kok berusaha ya. Berusaha. Janji susah kalau di bola itu ya. Iya. Tapi usaha akan kita lakukan untuk mencapai mimpi itu. Nah, selalu tetap berusaha nomor 1. Selalu tetap berusaha. Nah, menurut Mas Panca sekarang sebenarnya Persija tuh harus di level mana sih sebenarnya? Ya, kalau kita bicara hasil survei media engagement pasca kita Liga Menpora jadi juara. Kita nomor 1 di Asia, gitu. Nomor 2 diikuti oleh Persib kalau nggak salah. Beda 2-3 juta engagement. Gitu. Kita mau lebih dari itu. Gitu. Kita mau lebih dari itu. Kita mau mungkin menjadi icon, salah satu icon di Asia sebagai ya mungkin seperti di Eropa ada Real Madrid gitu kan, atau Barcelona gitu ya. Ya kita Persija pengen jadi salah satu klub yang menjadi ikon di Asia lah gitu. Ini kan bakalan seru nih, kita bicara ngomongin masalah ikon, ikon dunia entertain, ya kan, yang juga mungkin mereka adalah pengusaha-pengusaha muda nih. Udah mulai masuk nih Mas ke apa namanya sepak bola Indonesia. Bahkan beberapa juga sowan nih ke saya perhatiin. Luar biasa disowanin loh ke rumah Mas Panca nih. Tapi menurut Mas Panca, bagaimana sih sebenarnya, apa nih fenomena apa nih yang sedang terjadi nih juga? Mereka suka challenge baru katanya. Mereka udah lakukan semua ya, dari para pengusaha muda ini, terus selebgram, artis, ya pengusaha itu, mereka udah melihat potensi di industri bola gitu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu Raffi Ahmad gitu ya, malam gitu ya. Terus dia bilang, dia juga sendiri, kok gue bisa masuk ke bola ya Mas, katanya. Gue juga nggak tahu kesetanan apa, kata dia. Tapi seru banget. Dia cerita sama saya tuh,
gue seru banget. Jadi gue is very very kreatif gitu. Every minute, every second dinamikanya tuh Ada aja gitu. dibandingkan dengan apa yang udah mereka jalanin Oke. gitu. Wah seru banget ya. Ya mereka juga punya kesuksesan ya di klub masing-masing ya. Gila mas, begitu gue masuk sponsor tuh kayaknya gampang banget gitu gitu. Oh ya beda lah saya bilang. Tapi ya nggak, dia bilang langsung ya beda sama Persija lah katanya. Oh ya beda lah gitu. Tapi basically itu perlu. Antusias itu kalau tidak ada passion masuk ke dunia bola akan menjadi bumerang bagi mereka. Gitu. Berarti kan mereka udah punya roadmap-nya. Kenapa mereka mesti masuk ke dunia bola? Kenapa mesti pilihannya ke Liga 2 dulu? Kenapa nggak langsung ke Liga 1? Pasti mereka udah punya roadmap-nya. Kenapa kesini? Saya rasa itu rahasia dapur mereka lah ya. Tapi bagi saya itu yang penting. Yang penting mereka udah punya plan dulu. Gitu. Jangan sampai nanti 2 tahun boring tinggalin gitu. Nah itu saya cuman mengingatkan saja bahwa yang penting harus punya passion gitu. Dan mereka berharap I see you in Liga 1 Jadi mereka fight habis-habisan nih gitu kan. Tapi ini berarti menjadi sebuah trigger ya Mas ya. Mungkin teman-teman pengusaha Mas Panca juga otomatis juga mungkin bisa jadi akan ikutan terjun Mas ya. Berkelanjutan nggak nih menurut Mas Panca? Saya rasa berkelanjutan ya. Jadi ada beberapa gini. Agak sedikit saya ke belakang. Pertama kali saya jadi presiden klub, semua teman saya pengusaha yang sekarang lagi era suksesnya mereka pada takut. Karena mereka melihat bola itu, pertandingan sepak bola itu seperti zaman dulu gitu, tahun 90-an yang wasit bisa dibawain apa tuh, diancam-ancam lah, diancam terus, digebukin. Kalau mau nonton mobil dihancur-hancurin. Kalau seandainya Persija kalah atau Persib kalah, Arema malah, kalau nonton nanti mobil publik. Saya bilang udah nggak kayak gitu. Today is different gitu. Nah saat itu waktu Persebaya, saya ingat tanggal 7 Maret Persija lawan Persebaya, itu tiket online kita 5.000 habis. Kita main di GBK. Dan 1.000 itu yang beli teman saya. Wow. Gitu. Dia pengen bawa, pengen lihat. Gitu. Langsung udah terbukti ya. Pengen lihat bener gak sih? Tapi ternyata tidak boleh. Karena semi COVID, terus pasca Piala Gubernur Jatim ya kan, nggak tahu kenapa kita di suspend lah ya pertandingan itu. Tapi itu udah ada menunjukkan bahwa mereka antusias pengen lihat. Nah, untuk bisa menjaga mereka, para penikmat entertainment kelas AB, perlu kerjasama dengan para supporter kita yang militan. Betul. Yaitu dalam hal ini The Jackmania. Saya ngomong gitu. Kalau kalian pengen lihat Persija maju dan Jackmania maju, kita harus melayani semua tamu kita pada saat di stadion. Benar tuh. Karena mereka kita hidup. Iya. Gitu. Setuju. Itu yang mesti dipikir. Akhirnya oke, siap ini. COVID. Nah, tutup buku dulu. Nah, berharap sekarang dengan eranya pasca COVID ini, dengan keadaan seperti yang hampir setengah kita harus berdampingan dengan COVID, kita harus hati-hati segala macam dengan pola hidup baru. Ini juga harus kita tetap grab. Iya. Dan kita harus tetap bekerja sama dengan supporter kita. Betul. Jangan supporter kita sebagai klub kita meninggalkan supporter kita. Kita tidak memberikan nilai added value ke para supporter kita. Di mana para supporter kita notabene kebanyakan tahu sendiri gitu ya. Iya. Mereka militan. Misalkan kayak di Jakarta gitu. Mereka emang anak Betawi. Persija all the way misalkan gitu ya. Militan. Tapi kalau dikasih campaign yang bagus, akan berdampak kepada usaha mereka masing-masing secara individu. Gitu, di tempat dia bekerja atau mereka sebagai pengusaha retail segala macam. Itu akan berdampak. Pasti. Gitu. Itu yang harus disadari oleh semua pihak. Gitu.
Cuman emang ada gaya di Indonesia yang saya tahu ya, saya baru di bola. Untuk klub tertentu masih sangat susah. Iya sih. Ya, contohnya ya Ya adalah satu. ya El Clasico-nya Jawa Barat misalkan, El Clasico-nya Jawa Timur gitu kan, El Clasico-nya Sumatera, Sulawesi dan lain-lain masih ada. Tapi kalau seandainya para klub ya, saya bilang nggak mudah, tapi kita kasih yang terbaik untuk para supporter kita sehingga bisa menambah value kehidupan mereka gitu ya. Itu saya rasa itu akan baik ya. Jadi cerita kayak dulu hooligans ini segala macam, rusuh ini segala macam bisa hilang. Tapi rivalitas tetap harus dijaga sebenarnya Mas ya. Tetap itu kan masalah itu untuk entertainment yang kita kasih di stadion. Di luar stadion udah. Tidak ada vandalisme lah. Iya, gitu. Mau pakai baju Persija, mau pakai baju Persib, mau pakai baju Persebaya segala macam, ngopi bareng, ngobrol. Kali aja mereka bisa dagang bareng, interprovinsi. Itu yang harus disadari. Walaupun militan gitu. Nah, ini jadi sebenarnya kalau kita ngomongin itu kan bisnis tuh Mas ya. Mas Panca udah sebagai pengusaha, bisnisnya mungkin udah katam gitu istilahnya. Nah, sebenarnya bagaimana sepak bola Indonesia nih menurut Mas Panca dari sisi bisnis? Potensinya Mas? Sangat lah. Dahsyat ya? Dahsyat dengan masuknya para pengusaha muda yang lagi sukses di eranya ini. Gitu. Bagus sekali. Luar biasa ya. Nah, kalau misalnya kita ngobrol di luar sepak bola nih, ada perbedaan nggak sih Mas mengelola perusahaan yang Mas Panca dari ribuan perusahaan yang Mas Panca pimpin? Ribuan. Sama banyak banget. di sektor sepak bola nih, bedanya apa nih? Oke. Saya kembali ke sejarah dulu. Tahun 2019 saya dipanggil stakeholder, ditunjuk sebagai presiden klub. Saya udah bilang, saya ini bukan kagak ngerti bola Indonesia. Bola saya suka. Klub favorit saya punya. Negara favorit Piala Dunia saya punya. Apa klubnya apa dulu dong? Klub favorit Atlanta. Wih. Karena gini, saya senang sama dia hampir sama sama saya. Oh gitu. Kuda hitam. Nobody. Tapi 3 tahun terakhir selalu Champions League. Nggak punya pemain mahal, ya kan? Iya. Dan bukan seperti klub-klub yang lain, gitu. Tapi champion. Jadi filosofi itu ya? Itu kena banget gitu. Ya sebelumnya saya Munchen lah. Gitu. Oke. Negara kalau dunia Piala Dunia Jerman. Jadi yang saya lihat di basically itu sama. Jadi waktu pas saya bilang, dia nggak bilang, Cak, lo nggak perlu ngerti bolanya, tapi how to manage the club. Oke, lo belajar deh gitu. Nah, ya habis itu saya tandem tuh bulan September kalau nggak salah. Di mana saat itu Persija lagi kehilangan figur. Nomor 15 loh. Pas saya masuk non official ya. Tapi secara manajemen presiden klub itu di saya. Tapi non official saya udah di dalam. Bareng sama coach Tavares. Saat itu. Sama-sama bingung ya. Jadi mungkin ibaratnya si bego saya, si bingungnya Tavares. Karena mau gimana kan gitu ya. Harus ngambil keputusan yang tepat karena tinggal 3 bulan kalau nggak salah. Dan ada degradasi. Iya, ada degradasi. Saya berpikir keras gitu saat itu. Gimana caranya? Akhirnya saya punya ide gitu kan. Seperti ya saya layaknya mimpin perusahaan gitu ya. Kayak ngejar omset. Kayak kita ngejar omset kan. Dagang, target kita sekian triliun. Tinggal 3 bulan lagi masih baru 50%. Ya saya sebagai owner ngamuk lah. Lo ngapain aja kerja lo? Panggil semua rapat. Gue tambahin komisi lo. Kan gitu. Kalau di pengusaha, di perusahaan. Di sini apa yang kurang saya tanya. Gitu, gini. Akhirnya ngobrol. Oke. Saya berikan sesuatu stimulus. Apabila sampai 12 ya. 12 besar aja. Saya ada apresiasi, saya memberikan stimulus gitu ya. Alhamdulillah 10. Iya. Gitu.
Langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau enggak, mampus saya. Nah, abis itu saya langsung pasca manajer saya retire sebagai pemain, gitu ya. Saya angkat jadi manajer, duduk bareng, bikin bisnis plan 3 tahun. Oke. Langsung saya bikin bisnis plan klub 3 tahun. Oke. Begini, punishment and reward, training ground, supporting, terus how to rebrand the club. Gitu. Kita buatin tuh. Gitu. Nah, itu yang saya jalani sampai hari ini. Berusaha untuk komit ya. Ya. Mudah-mudahan berhasil, tapi saya nggak bisa bilang wow ini berhasil gitu. Tapi saya punya program 3 tahun tuh mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi saya dan tentunya para pemegang saham dan manajemen. Tapi lika-liku bisnisnya di sini luar biasa roller coaster ya, Mas, ya, dibandingkan yang di luar ya. Wajar lah. Saya ngerti ini kan melibatkan makhluk hidup lah ya. Orang gitu ya. Karakter si A begini, karakter si B begini. Para supporter Korwil ini orangnya kayak gini ya kan, ini segala macam. Kan kita harus ngobrol ya gitu. Kadang-kadang ya kan bisa baca di netizen apa ini itu. Pernah nggak bisa tidur, Mas, gara-gara Persija? Pernah. Udah sering ya? Enggak, sekali aja. Oh, sekali. Waktu menang. Liga Menpora. Nggak bisa tidur sampai jam 4. Bangun-bangun kerumunan tuh kan. Pulang Jakarta panggilan Polda. Oke. Dan gitu itu saya langsung hadap ke manajemen sebelum saya ketemu Polda. Gitu. Wah, keren. Nah, ini sekarang kalau kita bicara banyak kolaborasi antar klub nih, Mas, ya kan, yang sekarang tadi juga Mas Manja udah katakan juga duduk bareng gitu misalnya. Apa kali ini juga akan dilakukan Persija, Mas? Maksudnya gimana? Kolaborasi antar klub juga. Dalam konteksnya apa? Secara general bisnis mungkin ya. Tapi klub kan nggak mungkin. Iya. Klub kan untuk menahan rivalitas itu kan. Gitu. Tapi kalau bisnis mungkin aja. Oke. Karena honestly every club want to survive with this condition kan. Wajar aja gitu. Kalau misalkan friendly match, bikin media engagement, ya bikin program entertainment, boleh nggak masalah, tanpa menghilangkan militansi dalam industri bola. Ya, tetap harus ada di filternya masing-masing ya. Itu nggak masalah. Okay. Tapi selama memberikan benefit ke semua klub, whatsoever, ini bisnis entertainment. Gitu. Ya. Kita bicara sekarang, Mas, mau memberikan kesempatan nih Mas Maca untuk bicara masalah target besarnya, tapi dari sisi jangka panjang dan jangka pendek buat Persija apa nih kira-kira, Mas? Jangka pendek apa ya? Juara. Jangka panjang juara. Jangka pendek juara, jangka panjangnya juara terus. Iya. Ya. Kalau dari sisi klub ya, ya balik lagi itu kalau bisa kita juara gitu. Sampai ke di atasnya AFC itu apa? Kejuaraan Piala Dunia antar klub gitu ya. Waduh. Pengen. Emang nggak mungkin lah. Banyak senior kita, banyak senior ini segala macam. Cuman di kepala saya kita ini penduduknya 200 juta, 270 juta orang. Nyari pemain 11 terbaik, 22 terbaik yang pemain cadangan, nggak bisa. Aneh banget kan. Iya. Itu aja yang men-challenge diri saya. Oke. Jadi kalau bisa ya tadi become iconic. In Asia. Ya maybe become champion in AFC, maybe. Gitu. Ini yang lagi dirintis ya, Mas ya. Gimana caranya? Harus. Dan untuk sampai sana nggak mudah kan gitu. Iya. Ada aja challenge kayak gini. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir nih, Mas, kita bicara di level yang sangat penting untuk klub juga. Nah, ada pesan nggak nih dari Mas Panca untuk Jackmania untuk tetap mendukung Persija dengan segala regulasi dan protokol dan keadaannya seperti sekarang nih? Atau pesan-pesan yang lain juga mungkin buat masyarakat secara luas, tapi khususnya buat Jackmania mungkin? Ya, pada umumnya ya para pencinta bola, kalau agar bisa menikmati hiburan di liga, sebaiknya mengikutilah aturan yang ada.
Dalam artian nonton di rumah, sesuai ikutin aturan pemerintah, Iya. sesuai ikutin aturan penyelenggara aja. Toh masih bisa mengikuti hype-nya melalui apa namanya, free to air-nya atau streaming, ya kan? Dan fasilitas media digital lainnya. Apabila salah satu klub ya, apabila Persija menang ya, khususnya para supporter pecinta Persija jadi juara liga, ya kalau bisa jangan terulang. Gitu. Itu menjadi burden yang cukup besar bagi klub itu sendiri maupun masyarakat Jakarta. Gitu. Siapapun, mungkin Persib menang, mungkin Persebaya menang, siapapun ya, para pencinta bola masing-masing fanbase itu menghormati itulah. Sampai keadaan pulih 100% ya, bisa nonton di stadion ini segala macam. Siapa Persija menang, kita bisa selebrasi seperti budaya kita. Betul. Datang ke tempat-tempat yang emang dituju dan lain-lain gitu. Jadi ikuti aja aturan sehingga kita bisa menikmati bersama entertainment di dunia bola gitu. Jalani semuanya dengan segala proses ini Mas ya. Iya, gitu. Oke, ini obrolan yang benar-benar nggak kerasa waktunya nih Mas, Oh, apalagi iya. 2 jam langsung langsung sama yang punya decision semuanya. Thank you banget Mas Panca. Sama-sama, udah sama-sama. datang Thank ke you Mas Akun Andi Asik udah TV. diundang. Moga-moga semua perencanaannya berjalan dengan mulus. Amin. Yang paling penting kita berdoa segala sesuatu kondisi Covid ini juga segera berakhir nih Mas. Amin, Ya kan? amin, Jadi amin, semua on track, segala sesuatu stakeholder sepak bola di Indonesia ini berjalan dengan sesuai dengan rencananya lagi Mas ya. Amin. Saya doakan sukses selalu buat Mas Panca secara sama-sama. pribadi. Akurasi TV semoga sukses juga. Asik. Thank you banget ya Mas ya. Nanti Oke, kapan-kapan sama-sama. main lagi sini Mas. Boleh, Thank boleh. you. Ya.